Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Official yang membahas tentang GERD, asam lambung, terus anxiety, terus psikosomatis, terus panic attack. Pokoknya sesuai dengan pengalaman yang pernah aku jalani ya. Karena aku adalah seorang penderita benar-benar penderita. Jadi bukannya aku belajar tentang penyakit-penyakit itu terus aku bikin video gitu, enggak. Karena aku penderita, memang betul-betul pernah mengalami. Lalu aku juga belajar dari sana sini, dari YouTube orang juga. Aku juga belajar dari buku-bukunya juga, bukan buku-buku luar negeri ya, buku-buku simpel aja sih sebenarnya gitu. Terus ya aku sekarang alhamdulillah sudah bisa mengendalikan anxiety aku, dan aku makanya mau berbagi dengan kalian bagaimana cara aku bisa mengendalikan si anxiety dan bisa GERD dan asam lambungnya agak lebih baik gitu ya. Jadi buat kalian yang baru menemukan video ini silahkan di subscribe. Buat kalian yang suka dengan video ini silahkan di like. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya. Dan bila kalian punya pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga buat kamu yang mau menjawab ya silahkan ya, feel free ya untuk menjawab ya gitu. Barangkali kamu punya juga jalan kesembuhan yang lain sehingga teman-teman kamu yang lain juga bisa sembuh seperti kalian gitu. Oh iya, aku jadi inget sama pengalaman-pengalaman aku yang sebelumnya ya, pada saat aku beberapa kali sudah pergi ke rumah sakit gitu, ke UGD. Terus aku nggak pernah tahu bahwa penyakit aku adalah sebenarnya si yang paling parah ini, si anxiety disorder ini gitu loh. Sehingga dari UGD terus akhirnya orang UGD setelah beberapa kali udah kenyang gitu kali ya ngelihat aku bolak-balik UGD, terus akhirnya mereka merekomendasikan aku untuk pergi ke psikiater atau ke psikolog gitu. Dan setelah aku sampai di psikolog juga aku nggak tahu bahwa penyakit ini adalah penyakit anxiety disorder yang disebabkan oleh lambung gitu. Jadi buat kalian yang benar-benar baru tahu bahwa ada channel aku ini yang membahas tentang anxiety gitu ya, tentang psikosomatis, panic attack gitu ya, buat kalian yang baru tahu banget tentang ini dan benar-benar baru ketemu dengan video ini, bahwa banyak banget video-video youtuber lain juga yang membahas tentang anxiety, tentang panic attack dan lain-lain gitu. Kalian bisa search di YouTube anxiety atau panic attack atau apa, itu banyak banget youtuber. Aku cuma pengennya kalian tuh sembuh gitu loh. Mungkin nggak dari channel aku, mungkin dari channel yang lain kalian bisa sembuh gitu kan. Karena kadang-kadang cara orang menyampaikan pesan atau message itu kan berbeda-beda gitu kan. Aku juga takutnya aku kurang dalam hal seperti itu, sehingga kalian takutnya nggak ngerti gitu apa yang aku omongin, apa yang gimana gitu. Kadang-kadang kan orang justru giliran orang lain yang ngomong dia malah ngerti gitu, giliran si A yang ngomong nggak ngerti, giliran si B yang ngomong malah ngerti gitu. Jadi kalian bisa ketik searching di YouTube anxiety disorder atau anxiety atau panic attack ya, kayak gitu GERD, asam lambung. Kalian tinggal search aja, banyak banget youtuber yang aku yakin mereka tuh sebagian besar memang pernah mengalaminya gitu loh. Bukan yang benar-benar cuma belajar dari buku gitu kan, atau hipnoterapi dengan cara hipnoterapi gitu ada juga. Jadi kalian tinggal searching gitu aja ya. Oke, di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar aku. Jadi mungkin kalau kalian yang merasa bahwa pertanyaan-pertanyaannya ini sama, jadi jawabannya pasti sama gitu loh ya. Jadi nggak bisa semuanya juga, kadang kan pertanyaannya sama tentang kematian, tentang ini, tapi yang bertanya udah misalnya 10 orang, 20 orang gitu. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti gitu ya maksud aku ya, supaya kalau kalian punya pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang aku lontarkan sekarang ini, yang aku katakan sekarang ini, ya berarti jawabannya sama gitu. Oke, sekarang Ibanes. Maaf bun, kalau terkena aslam, darah rendah, HB-nya turun langsung drop sampai transfusi darah. Kadang HB naik sampai 1000. Bahaya kan bun? Tolong solusinya apa bun? Oke, kalau aku memang pada saat anxiety disorder aku cenderung ke darah rendah. Karena kenapa? Karena waktu dulu tuh aku kan jadi bener-bener kayak males ngapa-ngapain ya. Karena mau ngapa-ngapain tuh takut. Jadi kayak memanjakan ketakutan aku gitu. Sebenarnya kan nggak boleh gitu ya. Aku takut terus aku biarin aja ketakutan itu menggerogoti diri aku, sehingga aku ya diam aja di rumah, nggak olahraga, nggak apa, nah gitu. Nah akhirnya terus kan aku kan memang insomnia ya kan, susah tidur. Akhirnya darahnya jatuhnya darah rendah gitu. Nah buat kalian yang darah rendah itu kalau bisa ya
harus olahraga, harus sebenarnya. Karena lawannya darah rendah itu ya memang olahraga. Tapi kalau kalian takut karena kalian apa namanya, insomnia kan kurang tidur ya. Ya kalau nggak bisa lari, ya jalan kaki, olahraga yang ringan aja gitu loh. Kalau takut itu biasa. Kalau bisa olahraganya di dalam rumah dulu nggak apa-apa, tapi ya kamu harus punya tekad untuk keluar rumah gitu loh. Olahraga keluar rumah, jalan-jalan dulu misalnya kemana, kalau udah hari ini bisa 100 meter, besok 200 meter, besok 300 meter gitu, dibisain gitu. Harus bisa, karena anxiety ini adalah bisa karena terbiasa gitu. Kalau kamu cuma di rumah aja nggak, gimana ya, takut mati, takut ini, takut itu, kamu aduh nggak akan bisa maju gitu loh. Nggak akan bisa keluar dari si anxiety ini. Kamu nggak akan pernah bisa mengendalikan. Karena kenapa? Karena kalau kamu menikmati banget tanpa kamu sadari, kalau kamu di rumah kamu jadi menikmati loh anxiety ini. Padahal itu kan nggak boleh gitu ya. Keluar aja, keluar rumah. Nah, masalah HB, aku nggak ngerti. HB sampai transfusi darah, kadang HB naik sampai 1000. Nah, yang itu aku nggak ngerti, dan solusinya kalau masalah HB dan transfusi darah aku nggak ngerti. Oke, ya, Iban Nes nih ya. Oke. Terus kedua sekarang Leni Aisyah. Mbak, apakah waktu Mbak mata buram kurang jelas aku seperti itu sekarang? Oh, maksudnya mungkin pernah nggak matanya buram terus kurang jelas? Pernah. Tapi kalau menurut aku mata buram itu biasanya di panic attack tuh biasanya gitu. Kalau masih sekedar anxiety, ketakutan, kecemasan nggak seperti itu. Tapi kalau kamu udah masuk ke panic attack, tremor gitu kan, terus ketakutan yang berlebihan, kayaknya mau kayak ada di dunia peri gitu kan, kayak ini bukan diri gue dan lain-lain. Nah, itu biasanya tuh mata jadi burem biasanya di situ. Karena kenapa? Karena energi kamu sebenarnya lagi banyak-banyaknya gitu loh. Lagi banyak-banyaknya. Jadi kalau kamu panic attack seperti itu, lakukan hal yang berulang-ulang gitu. Misalnya kalau kamu mau ngeluarin energinya terus sangat lebih baik. Misalnya kamu jalan, atau kalau aku jalan-jalan gitu. Kamu melakukan hal yang berulang-ulang. Misalnya kamu tepuk tangan terus pikiran kamu fokus ke tepuk tangan kamu. Atau di sini kan ada tulang nih, tulang di sini. Aku sering tuh gini. Nah, pada saat kita begini nih, ketuk-ketuk gini di badan, otak kita akan fokus ke situ gitu loh. Lakukan hal yang sama terhadap badanmu. Itu salah satu. Itu banyak banget yang bisa untuk keluar dari panic attack, itu banyak banget. Kamu bisa mencari suara, ada suara AC nih, kayak suara apa, nih cari suara apa, oh ada suara orang jalan, oh ada suara motor, itu juga bisa gitu. Sambil kamu mungkin begini, lakukan hal-hal yang berulang-ulang kepada diri kamu. Itu mau nggak mau pikiran kamu akan fokus gitu ke situ gitu. Terus kalau misalnya nggak enak sama nafas kamu bisa pakai diafragma. Nafas diafragma itu gimana? Ambil nafas dari hidung, perutnya dikembungin. Pada saat kamu ambil nafas dari hidung, tahan 4 hitungan, keluarin perutnya, dikempesin sekempes-kempesnya, sebanyak-banyaknya bisa kamu keluarin si nafas kamu itu gitu ya. Itu tuh ya. Jadi kalau mata buram itu emang biasa seperti itu. Aku juga pernah mata buram, dan itu biasanya karena si panic attack. Oke. Nah, terus sekarang dari Brazilian Samo, ada yang pernah daun telinganya panas nggak teman-teman? Terus badan merinding tiba-tiba. Kan jadi auto kepikiran tanda-tanda itu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda mati. Nah, jadi kalau daun telinga panas ya mungkin kamu lagi diomongin kali sama pacar kamu. Atau kamu lagi diomongin sama teman-teman kamu gitu. Nah, kalau soal merinding ya, merinding dan daun telinga panas itu kan biasanya respon dari tubuh kita ya. Karena kita merasa dingin gitu kan. Merasa apalagi shock, merasa stres, merasa ketakutan. Atau misalnya kamu ngelihat semut banyak banget, itu kan bisa bikin kamu merinding gitu kan. Atau kamu misalnya ngelihat kecoa, buat orang yang gak suka kecoa gitu kan, takut terus lihat kecoa terus dia gitu, merinding gitu ya, karena ketakutan gitu. Bisa juga ya karena stres. Nah, sadari juga sekarang kan kamu lagi anxiety disorder kan gitu loh. Atau kamu kira-kira masuk ke panic attack, jadi terus kamu merinding itu biasa gitu. Itu memang fenomena tubuh aja, nggak ada nggak ada akan kemana-mana gitu loh ya. Insya Allah seperti itu sih. Aku sih belum pernah dengar sih orang yang
orang yang mau mati terus merinding itu belum pernah dengar sih aku sih gitu. Itu dari Brazilian Samo tadi ya, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan kamu ya. Terus dari Nur Sehera Adam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak, saya dari Malaysia. Saya suka banget dengan video-video Kakak. Oh, ini hanya memberikan seperti itu ya, pujian. Makasih ya, mudah-mudahan buat Nur Sehera Adam, mudah-mudahan kamu cepat sembuh, mudah-mudahan kamu bisa cepat mengendalikan anxiety. Yang penting kalau aku lagi ngomong seperti ini, kamu harus dengerin dengan sadar dan fokus dan ikutin aja apa kata-kata aku. Nggak usah kebanyakan bertanya gitu dalam hati, nggak usah kebanyakan penyangkalan gitu. Karena kalau kamu semakin banyak penyangkalan ya kamu akan semakin susah sembuh gitu loh. Kalau aku bilang A, B, gitu aja, karena kalau kamu benar-benar mau ikutin pengalaman aku, insya Allah kamu bisa keluar dari anxiety, bisa mengendalikan anxiety-mu dan bisa keluar dari kecemasan kamu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kan aku udah ngerasain gitu. Aku udah ngerasain, say. Terus ya ikhlas. Aku bolak-balik ke dokter berulang-ulang cemas di keramaian. Ya aku bolak-balik ke dokter berulang-ulang dan cemas di keramaian ya, itu dia, itu namanya social anxiety ya. Kamu jadi kalau di keramaian tuh cemas, takutnya kamu ada kadang ya, kalau aku ya, kadang aku takut tahu bahwa orang tahu bahwa aku sakit gitu. Yang kedua, aku takut tiba-tiba pingsan gitu di keramaian gitu. Yang kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga, aku takut orang akan berbuat jahat kepada aku. Itu juga, itu social anxiety, itu takut pada keramaian tuh, hal yang seperti itu yang pernah aku rasain. Terus tiba-tiba napasnya jadi sesak gitu kan, tiba-tiba jadi sesak, terus aduh, berusaha untuk menenangkan diri ya, tapi kadang-kadang ada yang trauma, ada yang enggak gitu loh. Kalau aku waktu itu trauma tapi aku jalanin terus, pokoknya aku harus ada di keramaian, harus ada keramaian. Aku ke pasar gitu ya, nggak sendiri, jangan sendiri juga. Misalnya kamu bawa orang yang benar-benar kamu percaya, contohnya siapa? Kalau aku waktu itu bawa anakku yang pertama, karena dia kan udah gede, terus aku percaya banget sama anakku bahwa dia bisa, kalau sampai misalnya aku pingsan, dia pasti bisa menolong dirinya sendiri, at least seperti itu gitu loh, dan dia bisa menolong aku gitu. Kalau aku sebenarnya gini, aku meyakinkan diri aku kalau aku pingsan orang pasti nolong. Aku meyakinkan diri aku seperti itu gitu. Tapi aku membawa orang yang aku percaya, misalnya anakku. Kenapa? Supaya ibaratnya aku nyaman aja gitu loh, nyaman, dan aku yakin bahwa anakku yang paling besar ini sudah bisa menolong dirinya sendiri, at least seperti itu gitu loh. Jadi fobia akan keramaian itu biasa sih. Itu bukan hal yang hebat banget gitu loh. Kamu tinggal sering-sering datang aja ke keramaian, lama-lama hilang kok. Nanti kalau pada saat kamu udah terbiasa, ntar lama-lama si amigdala kita ini udah males tuh ngirim ketakutan itu, lama-lama dia males gitu. Udah, karena kamu udah terbiasa, jadi ya udah lama-lama ya udah biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Terus nih dari Muslimah Zubair, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, aku kalau baca Al-Quran sudah beberapa lembar itu sensasi. Ini barangkali ada yang sama nih ya, nih dengerin nih. Ini bagus nih. Mbak, aku kalau baca Al-Quran sudah beberapa lembar itu sensasi, terus ada kayak mau end, maksudnya mati ya. Ngomong mati aja dia takut loh, kayak mau end. Itu kenapa ya? Terus akunya jadi panik dan aku sudahi baca Al-Qurannya. Lalu aku terus minum air putih. Apakah Mbak pernah kayak begitu? Terus aku masih ASI ke anak 23 bulan. Sekarang baru batuk pilek. Kalau malam rewel jadi ketakutan akan end tuh. Batuk pilek aja dia takut bakalan mati loh. Nih orang anxiety nih. Menurut kamu gimana tuh? Masuk di akal gak? Logika gak gitu loh? Batuk pilek doang dia ketakutan mati tuh. Kamu ada yang kayak gitu gak? Gitu loh. Karena kadang kan kita kan jalan keserengkat aja gak sengaja, takut mati itu. Waduh kalau gue tadi keserengkat, waduh kalau gue jatuh terus kepala gue nyentuh ubin, wah kedebak, terus kepala gue bocor apa. Padahal cuma keserengkat doang dan tidak terjadi apa-apa, Bo, gitu loh. Kamu tuh gak terjadi apa-apa, boro-boro sampai jatuh kepala kamu pecah apa boro-boro begitu, keserengkat kakinya doang, keserengkat, gak ada masalah apa-apa. Terus kamu berpikir yang gitu loh.
masuk di akal nggak gitu loh. Nah coba deh kamu pikir, itu kan nggak masuk di akal kan. Stop yang kayak gitu-gitu gitu loh. Ini batuk pilek aja takut mati coba. Nah itu terus membayangi kalau dengar anak nangis, akan-akan anakku nangis itu kayak mau aku tinggal gitu tuh. Anaknya nangis, berasa kayak dikira emaknya ngira bahwa oh anakku nangis nih karena gue mau mati gitu. Tuh coba deh logika. Anak bayi cuma bisa nangis, Bo, gitu. Cuma bisa nangis. Jadi jangan berpikir anak bayi akan kerja atau ngangon nasi gitu. Emang bisanya cuma nangis. Terus kamu ngerasa bahwa jangan-jangan dia nangis terus nih, gue mau mati gitu. Kayak gitu tuh. Dan aku masih keliengan, masih intens Mbak, gimana solusinya? Oke. Jadi gini, masalah baca Al-Quran terus takut gitu ya. Baca Al-Quran terus takut. Ya memang begitu gitu loh, bahwa awal-awal kita kena anxiety begitu. Jangankan baca Al-Quran, sholat aja kita takut kan gitu loh. Sholat aja kita takut, terus baca Al-Quran takut. Pokoknya yang berhubungan dengan keagamaan takut gitu loh. Takut kenapa? Karena banyak dengar orang pada saat sholat meninggal gitu kan. Pada saat kita sehat dulu ada orang yang sholat meninggal, terus kita merasa wah hebat, husnul khotimah, seandainya aku suatu hari nanti saat akan seperti itu. Giliran sekarang kita punya sensasi jadi takut sendiri gitu sama hal-hal yang sebenarnya kita suka dulunya gitu. Ya nggak begitu nggak? Karena kamu dulunya gitu kan, pasti kalau ngelihat orang sholat terus meninggal kamu merasa husnul khotimah gitu. Tapi sekarang kamu malah takut untuk mencapai derajat husnul khotimah. Itu kira-kira wajar nggak gitu? Ini aku ngomongin dari soal kematian pada saat sholat dulu ya gitu. Padahal kematian itu adalah kan dengan izin Allah. Belum tentu juga kamu sehebat itu bisa dalam keadaan sholat meninggal. Kira-kira amal ibadahmu udah cukup belum pada saat sholat meninggal? Maaf ya Allah, maaf, astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim, lagi puasa lagi. Ya maksudnya ya kayak begitu gitu loh. Nah sekarang kamu juga mesti tahu ya kenapa seperti itu. Bahwa salah satu yang membuat kita itu harus takut kepada mati, bukan yang membuat kita ya, Allah menyuruh kita untuk mengingat kematian supaya kita bertaubat gitu loh. Memang kita harus mengingat kematian supaya kita bertobat gitu. Nah ini aku lihat nih di surat Ali Imran 185, kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin. Jin aja mati loh. Ya, seluruh makhluk yang hidup, jin kan juga hidup kan. Jadi manusia, jin, hewan, semuanya makhluk-makhluk lain, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, sehat ataupun sakit. Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang berikut ini, artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Jadi gini, kamu berjiwa, kamu pasti mati, ya kan gitu. Tapi ingat, kamu jangan ketakutan banget. Karena kenapa? Kamu mati itu atas izin Allah. Nih seperti di surat Jumu'ah ayat 8 ya. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan gitu. Jadi kematian itu, kalaupun kamu takut akan kematian itu, caranya adalah kamu memperbanyak amal ibadah kamu. Itu doang. Kamu tidak akan pernah bisa lari daripada itu. Dan itu hanyalah seizin Allah. Tua, muda, sakit, sehat, apa segala macam, itu bisa aja mati. Jadi kamu mau lari dari itu ya nggak bisa gitu loh. Makanya kamu akhirnya kan tahu kan kenapa kamu baca Al-Quran terus kamu ketakutan. Kamu belum pasrah atau belum yakin gitu loh dengan Al-Quran gitu. Coba kalau kamu baca Al-Quran, setelah itu kamu baca artinya, itu banyak banget loh ayat-ayat yang mengingatkan kita akan kematian gitu loh. Dan ya memang kita wajib gitu untuk mengingat kematian karena supaya kita bertobat gitu loh, ya kan. Jadi ya menurut aku sih jalan satu-satunya supaya kamu terlepas dari rasa ketakutan mati adalah dengan cara pasrah.
Jadi bagaimana sih caranya ikhlas gitu loh, sabar gitu kan dalam menghadapi penyakit ini gitu. Jadi sadar bahwa segala yang terjadi pada diri kita ini, apalagi si penyakit anxiety dan panic attack ini adalah atas izin Allah gitu loh. Dan semuanya itu pasti nggak mungkin di luar kemampuan kita gitu. Di surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan cobaan di luar kemampuan kita gitu loh. Nggak akan gitu loh. Itu pasti masih ada dalam kemampuan kita. Terus sadari, terus yang kedua gini loh. Sadari bahwa Allah tidak akan punya maksud jahat kepada makhluk yang diciptakan gitu loh. Terbukti dari apa? Terbukti dari Allah menurunkan Al-Quran kan supaya kita tahu tuh di mana sih batasan-batasan kita, apa sih yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan hal baik, apa sih ganjarannya? Kalau kita melakukan hal buruk, apa sih ganjarannya? Oh, untuk menjadi baik tuh begini, oh menjadi buruk tuh yang tidak boleh dilakukan tuh begini. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah gitu kan, untuk menerangkan misalnya kayak Allah menyuruh kita sholat. Nah sholatnya terus gimana? Caranya gimana? Dijelaskan oleh sabda Rasulullah gitu loh. Kenapa Allah menurunkan peraturan-peraturan gitu? Supaya kita benar gitu loh, supaya kita baik. Contohnya kenapa? Misalnya anggur, khamar, ya kan, bikin mabuk gitu kan. Bikin mabuk, kenapa nggak boleh? Karena kita kalau udah mabuk kan pikiran kita kan udah nggak di situ lagi, ya kan gitu. Udah pikirannya udah ngaco-ngaco dan itu bisa membuat kita celaka. Misalnya tiba-tiba jalan nyelonong aja terus ditabrak, atau bisa mempermalukan diri kita sendiri. Misalnya bisa tidur di mana aja gitu loh, bisa ibaratnya nyolek istri siapa aja gitu. Udah jadi nggak punya pikiran yang lurus lagi gitu loh gitu. Jadi dan cobaan ini ya, kadang ada orang yang dicoba dengan sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Ada juga yang dicoba dengan sesuatu yang menyedihkan. Kayak kita, kalau aku sih akuin deh, kalau kayak panic attack ini kan, panic attack psikosomatis dan ya kayak gini-gini kan menyedihkan gitu ya. Ada juga orang yang dicoba dengan kesenangan gitu loh. Tapi pada saat kamu menyadari bahwa kamu menjadi jauh dari Allah, itu adalah istidraj gitu loh. Orang disenengin sama Allah, dikasih dikasih kesehatan, dikasih harta, dikasih ini, dikasih itu. Tapi kalau dia semakin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Nah, kita diuji dengan kesulitan, ke penyakit. Nah, jangan sampai kita gara-gara penyakit ini jadi jauh dari Allah gitu loh. Jadi takut ngaji, jadi takut sholat, kan nggak boleh sebenarnya gitu loh. Bahwa kita semakin kita diuji dengan penyakit ini, ya udah kita harus semakin dekat kepada Allah gitu. Dan memang aku akuin bener deh, ini jalan kesembuhannya hanya lewat agama. Kalau menurut aku ya, sabar dan lewat agama gitu, bahwa semua ini ya memang harus pasrah bahwa kematian hanya milik Allah. Dan yang kedua, nggak akan mungkin Allah menurunkan, Allah nggak akan jahat sama makhluk yang diciptakan, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Jin aja juga dulu diberikan, sebelum ada manusia kan ada jin gitu ya, juga diberikan kesenangan hidup kok oleh Allah gitu loh. Jadi jangan berpikiran buruk gitu loh, bahwa ini adalah seperti kayak seperti dikutuk apa gitu. Enggak sama sekali. Oh ya, buat kalian yang merasa bahwa mungkin ada jinnya di dalam tubuh aku, apa perlu diruqyah atau apa, itu ada beberapa pertanyaan tuh bertanya soal itu ya. Boleh, silakan ruqyah, cari ruqyah syariah ya, kenapa enggak gitu. Segala macam cara ya memang harus dilakuin gitu. Kalau aku memang belum sempat diruqyah gitu, pengen aku. Orang yang sehat aja mau diruqyah, kok ada yang mau diruqyah gitu ya, apalagi orang sakit kayak kita gitu. Siapa tahu ada jinnya, bisa jadi. Coba aja, nggak apa-apa. Cari ruqyah yang syariah ya. Jangan ruqyah yang dukun apa segala macam, jangan sampai yang kayak begitu gitu. Cara ikhlas yang ketiga adalah yakinlah bahwa sakit itu adalah sebagai penggugur dosa gitu loh. Dengan sakit ini Allah akan memaafkan ya kesalahan-kesalahan kita ya kan, sebagai penggugur dosa. Ini ada nih, aku bacain ya, Sahih Bukhari. Tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundahan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Nah gitu. Jadi mungkin ya buat kamu yang merasa bahwa diri kamu sekarang sakit ya, kamu dalam hati sebut aja alhamdulillah, ikhlas sama penyakit ini. Karena kenapa? Allah sedang
menggugurkan dosa-dosamu. Mungkin kamu punya dosa-dosa apa sebelumnya, ya pastilah kita sebagai manusia banyak dosanya ya gitu. Alhamdulillah, ya udah jadikan penyakit ini sebagai penggugur dosa gitu. Karena dengan penyakit ini kita jadi kembali kepada fitrah kita, kepada kita lebih banyak mengingat kepada pencipta kita gitu loh. Karena kenapa? Ini kan mengerikan banget kan, memang kan mati gitu loh. Mati kan berhubungan sama zat yang menciptakan kita gitu, kepada mengingatnya kita hanya kepada Allah gitu. Ya Allah mohon ampun, ya Allah mohon dipanjangkan umur, ya Allah mohon husnul khotimah gitu. Jangan takut untuk berdoa seperti itu gitu ya. Terus ya udah, semua yakinlah bahwa ikhlas dan sabar, yakin bahwa ya semua ini udah ketaker gitu loh. Nggak mungkin Allah memberikan mencoba kita di luar dari batas kemampuan, itu nggak mungkin. Pasti kita mampu, makanya Allah yang memberi hal yang seperti ini kepada kita. Jalan satu-satunya cuma pasrah udah nggak ada lagi sih, pasrah. Dan nih QS Anissa ayat 78, di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tuh, dimanapun kamu berada, mau kamu selimutan, mau kamu bikin terowongan sendiri, kamu ada di situ, kematian akan datang, karena itu goib gitu loh, Jalan satu-satunya udah caranya terima, dan kamu banyak beramal ibadah, banyak baik sama orang, minimal senyum sama orang. Itu sedekah yang paling mudah, itu adalah senyum. Dan senyum adalah terapi paling bagus tuh buat orang anxiety. Jadi kalau kamu pada saat kamu anxiety, kamu ketakutan, cemas, kamu panic attack, senyum. Atur napasnya diafragma. Sambil pegang ini, diketok-ketok sambil nafas diafragma, sambil kamu senyum. Coba deh, ya coba. Karena kan badan kamu kan tegang banget kan. Aku ngerasain tuh, kalau lagi panic attack itu ya dulu ya. Terus aku napas diafragma, itu berasa banget pas napas diafragma aku tarik napas terus perut dikembungin. Terus pada saat aku keluarin napas, perut dikempesin, itu berasa banget loh. Berasa banget bahwa badan aku lagi tegang gitu loh. Ya. Oke, 4 dulu ya. Nanti aku sambung lagi. Jadi kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kamu subscribe, bunyiin belnya. Jadi pada saat aku nanti bikin video, itu akan ada di kamu tuh notifnya gitu loh. Dan aku akan lebih banyak sekarang banyak-banyak jawab pertanyaan ya. Karena kalian tuh banyak banget yang merasa bahwa pertanyaannya harus dijawab banget, nanti kalau dijawab baru kayak tenang gitu. Sedangkan aku kalau ngejawab di tulisan kan aduh panjangnya setengah ampun, susah banget gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, insya Allah bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share videonya ya. Siapa tahu bisa menjadi jalan kesembuhan buat kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.